Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, terutama di saat wabah COVID-19 seperti ini. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, dalam video kali ini kita akan menjelaskan tentang sebuah topik yang berjudul manajemen keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya perkenalkan tim kami. Di sini ada Pak Anus Suryanto sebagai ketua, kemudian Yahya Maraardi, saya sendiri sebagai tutor, kemudian ada Pak Warsino sebagai dokumentasi, kemudian ada Ibu Tri sebagai sekretaris, dan ada Mbak Dinda serta Maulida itu sebagai anggota. Baik, topik yang akan kami bahas dalam video kali ini itu ada 3 topik. Yang pertama itu tentang COVID-19, kemudian ada Microsoft Excel, dan ada simulasi. COVID-19 di sini kelompok kami mengingatkan kembali tentang apa itu COVID-19. COVID-19 adalah salah satu jenis coronavirus ya yang terjadi di bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok ya, dan ini sudah menjadi wabah pandemi karena sudah hampir di banyak negara terjadi ya. Sedangkan coronavirus itu sendiri adalah salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan baik itu kepada manusia maupun kepada hewan ya, mulai dari batuk, pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Ini ada beberapa gejala COVID-19 yang mungkin kita sama-sama sudah hafal ya. Ada gejala umum, gejala tidak umum, dan gejala yang serius. Apabila kita sudah mengalami gejala serius, maka sebaiknya kita segera menghubungi instansi atau rumah sakit terdekat. Nah, ini ada beberapa ringkasan kasus yang terjadi ya, baik itu di Jawa Barat maupun di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 kemarin, itu di Jawa Barat sudah tercatat 529 orang meninggal dunia. Ini ada beberapa cara pencegahannya ya. Cara pencegahannya untuk salah satunya kita upayakan menggunakan protokol kesehatan ya. Yang pertama misalkan kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, kemudian jaga jarak minimal 1 meter dan menggunakan masker jika keluar rumah. Nah, kemudian ini ada beberapa nasihat ulama ya yang saya ambil dari rumaiso.com. Itu pendapat atau nasihat dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr, salah satu guru besar di Universitas Islam Madinah dan pengajar di Masjid Nabawi. Salah satunya kita harus senantiasa bersabar menerima musibah ini, dan kita senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatunya itu atas kuasa Allah dan sudah menjadi takdirnya ya. Dan senantiasa kita untuk beristighfar dan memperbanyak zikir dan doa. Di sini ada beberapa contoh doa dan zikir yang bisa kita amalkan di saat wabah COVID-19 seperti ini. Salah satunya di Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam, yang artinya ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, lepra, dan dari segala keburukan segala macam penyakit. Baik, kemudian topik yang kedua, kita masuk topik kedua itu ngebahas tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel itu adalah salah satu program aplikasi pengolah angka ya yang diproduksi atau didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Dalam Microsoft Excel ini kita bekerja dengan sistem workbook ya, dengan sistem workbook di mana di dalamnya terdapat beberapa worksheet atau sheet atau workspace. Ya, jadi kalau kita analogikan, workbook itu sebagai sebuah buku, sedangkan worksheet itu sebagai kertas di dalam buku tersebut. Dan di dalam worksheet tersebut kita akan ditampilkan berupa kotak-kotak kecil atau sel yang disebut sel ya, yang terdiri dari baris dan kolom, di mana sel tersebut adalah tempat kita memasukkan data. Nah, ini ada beberapa kegunaan Microsoft Excel. Salah satunya yang akan kita pergunakan itu untuk membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Nah, ini gambaran umum tentang jendela aplikasi Microsoft Excel terbagi menjadi 5 ya, Yang pertama ini adalah Quick Access Toolbar. Bagian ini memuat button atau tombol-tombol menu umum yang sering kita gunakan seperti New, Undo, Redo, Print Preview, dan lain sebagainya. Ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua ini adalah Ribbon. Ribbon ini adalah merupakan kumpulan tombol perintah ya pada Microsoft Excel yang dikelompokkan dalam bentuk tab-tab. Ya, di sini ada tab home, kemudian ada tab insert, page layout, formula, data, review, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini adalah formula bar. Ini menunjukkan alamat sel yang sedang aktif.
serta formula bar ini juga merupakan tempat di mana nanti kita akan menuliskan rumus ataupun fungsi dari Microsoft Excel itu sendiri. Kemudian yang keempat ini adalah worksheet area. Worksheet area ini adalah tempat kerja kita ya, atau bisa juga disebut workspace. Kemudian yang kelima ini adalah status bar. Ini menunjukkan informasi status program Excel yang sedang berjalan ya. Nah, kemudian kita akan coba buat simulasi membuat rencana anggaran belanja ya. Nah, dengan adanya wabah COVID-19 seperti ini ya, hampir memberikan dampak yang cukup dahsyat bagi dunia, termasuk di perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan banyaknya angka pengangguran ya, dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja, dan angka kemiskinan juga otomatis bertambah. Dalam lingkup yang lebih sempit yaitu lingkup keluarga, di sini memberikan dampak terhadap ekonomi dan keuangan keluarga, diantaranya harga barang naik ya, sehingga dan daya beli masyarakat turun ya, sehingga mungkin menyebabkan hutang meroket. Kemudian dengan adanya COVID-19 seperti ini, kegiatan belajar mengajar itu dilakukan di rumah dengan menggunakan metode daring atau online ya, sehingga menyebabkan biaya sekolah dan kuliah bertambah untuk menunjang belajar dengan menggunakan teknologi ya. Nah, di sini ada beberapa alternatif solusi ya. Salah satunya kita bisa menyusun budget atau mengatur prioritas keuangan kita, dan yang berikutnya kita juga bisa membuat atau menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk dimasukkan ke dalam dana darurat ya, di mana dana darurat itu menurut Jeremy Stroop, CEO Coastal Wealth, ini merupakan dana yang bisa membiayai kita untuk 3 sampai 6 bulan pengeluaran ke depan ya, seperti itu. Nah, ini sebaiknya menyisihkan minimal 5% sampai 10% dari gaji setiap bulannya, seperti itu ya. Ini berbeda dengan tabungan ya, seperti itu. Baik, kemudian kita langsung masuk, kita akan coba buat budget planning dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini yang sederhana saja ya, karena sini ada dua ya, di sini ada dua. Contoh ya, ini untuk yang versi kompleksnya ya, nanti seperti ini ya. Ini adalah budget planning, ini versi kompleksnya, ini budget, pengaturan budget setiap bulannya. Terus kemudian kita bisa tracking, kita bisa mengkomparasi ya antara setiap bulannya, seperti itu. Namun kita coba buat yang sederhana saja. Buat sederhana itu yang seperti ini aja ya. Kita akan buat sederhana seperti ini. Caranya adalah langkah pertama itu kita buka aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Ya, di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2016 ya. Setelah kita membuka aplikasi Microsoft Excel, di sini ditampilkan ada dua ya. Sebelah kiri ini menunjukkan recent dokumen yang pernah kita buka. Kemudian di sini adalah template dari Microsoft Excel. Kita pilih yang blank workbook saja. Nah, ini adalah workspace kita ya. Nah, workspace kita ditandai dengan kotak-kotak kecil seperti ini yang disebut dengan sel. Nah, untuk mengefisienkan tampilan, mungkin kita meniadakan dari kotak-kotak kecil ini ya. Caranya adalah klik view, kemudian grid lines-nya kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba buat sederhana, data rencana anggaran belanja ya, bulan Oktober 2020 misalkan. Pertama kita buat kategori pemasukan. Nah, dalam membuat sebuah tabel di Microsoft Excel itu ada dua cara. Yang pertama kita buat dulu tabelnya, kemudian yang kedua baru kita buat kita buat dulu tabelnya, kemudian baru kita masukkan datanya, atau yang kedua kita masukkan data dulu, baru setelah itu kita rapihkan buat tabelnya, seperti itu ya. Nah, ini pemasukan. Yang pertama itu misalkan ada sumbangan,
kita masukkan pemasukan kita itu berasal dari mana saja, misalkan sumbangan donatur ya. Kemudian yang kedua misalkan ada sumbangan dari pemerintah daerah. Nah ya, sini kita buat ya, di sini kita buat planning dan aktual. Ya, planningnya kemungkinan kita akan mendapatkan sumbangan donatur dari beberapa donatur dengan di total untuk bulan Oktober ini misalkan hampir sebesar 7 juta rupiah. Ya. Sedangkan sumbangan dari pemerintah daerah misalkan untuk bulan ini 1.500.000. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti untuk ini aktualnya tinggal kalian aktual dapatnya itu berapa, nanti tinggal dimasukkan ya. Kemudian ada pengeluaran. Pengeluaran di sini terdiri dari beberapa macam jenis pengeluaran. Misalkan yang pertama itu untuk pembayaran hutang rutin, ya, atau hutang bulanan, ya. Misalkan diantaranya yang masuk ke dalamnya hutang bulanan itu adalah pertama untuk kredit. Ya, kredit rumah atau bayar kontrakan ya, kemudian kredit kendaraan dinas, kemudian keperluan
kemudian untuk iuran RT, kemudian ada ya. Kemudian poin kelima itu adalah biaya tak terduga. Kemudian bayar pajak, seperti itu. Nah, ya. Kemudian kita juga bisa menambah agenda setiap bulan. Nah, ini salah satu. Nah, ini adalah bentuk pengeluaran kita. Ya, kemudian setelah itu di sini kita buatkan tabungan misalkan. Tabungan. So, di sini kita buat dulu cara kita sisipkan. Tuh, kita buat dana darurat. Misalkan, dana darurat. Nah, kemudian pengeluarannya kita ingin merencanakan anggaran belanja kita, maka kita harus tahu nih pengeluaran kita bulan ini harusnya berapa. Jadi caranya tinggal dikurangi dengan. Nah, jadi kita harus kita susun kredit rumah, misalkan kredit rumahnya berapa. Kredit rumahnya maaf ini kreditnya misalkan sebesar tiap bulannya 1 juta ya, 1 juta rupiah. Format sel, kita currency lagi, kita kasih rupiah lagi. Ya, kredit kendaraan dinas itu misalkan 700.000. Kemudian kita beli beras itu misalkan 1 juta rupiah. Ya, kemudian
minyak gulanya itu misalkan kita pakai minyak gula dan lain sebagainya itu 13.000 kemudian buah kita kasih dingin 30 kita bandingkan kemudian servis udara kemudian ya 100.000 ya. Kemudian kita plotting 200.000, kemudian tagihan listrik kita plotting 1 juta, maaf, juta ya. Kemudian itu misalkan 6.000 ya, ya itu ya. Di sini kita bisa memperkirakan nih, oh artinya kita itu sebesar ini ya, itu ya. Nah ini adalah salah satu cara ya, merencanakan anggaran belanja kita. Jadi caranya gitu ya. Nah ya, kita buat ya. Nah dasarnya seperti ini. Jadi setelah kita buat ini baru kita masukkan ke planningnya. Jadi kita dalam merencanakan anggaran ini tidak terdapat kelebihan sama sekali nantinya ya. Kita taruh di sini. Ya. Oke. Itu ya. Nah, ini planning kita. Dan ini seperti ini sudah kita buat. Ini tinggal kita buat, kita kasih nama selisih ya. Selisih ini berarti sama dengan sum sama dengan bukan sum. Yang kita tadi sudah menggunakan sum ini ya, sama dengan ini sum ini dikurangi
zoom dari ini sampai sini. Nah, besarnya 0 ya. Seperti itu. Tadi untuk alat bantu kita. Ya. Seperti itu. Ini dihapus saja. Ya. Nah, setelah ini karena selisihnya 0 sudah kosong, berarti tidak ada kekurangan sama sekali, baru kita rapihkan. Ya, kita rapihkan, caranya itu ya rapihkan saja. Ini kita klik home, merge and center ya. Kemudian bulan dan bulan Oktober. Ya, bulan Oktober itu juga kita merge center. Oktober 2020 ya, pemasukan ya, pemasukan di sini kita center juga, dana darurat kita masuk, pengeluaran kita center seperti ini, kemudian ada tabungan tamat center. Nah ya, nah terus baru kita buat tabel di sini. Kita buat tabel, caranya kita blok dulu ya, kemudian kita klik kanan, kemudian setelah itu kita ke tabel ya. Insert table. Maaf. Enggak, bukan kita buat tabel, kita buat kotak-kotaknya. Format cell, border ya. Outline-nya, inside-nya. Oke. Nah, seperti ini ya. Masukkan. Ini kita taruh jangan tengah, sini aja. Nah. Ya. Oke. Ini kita merge center, kita maju aja. Nah. Kita jadi ini untuk memudahkan kita ya dalam menyusun anggaran belanja agar kita tidak terjadi defisit. Defisit itu kalau selisihnya minus ya, seperti itu. Kalau lebihnya bagus, kalau lebihnya plus bagus, surplus itu bisa kita masukkan ke dalam tabungan seperti itu ya. Nah, ini hanya planning, ini planning. Ya. Ini planning. Nah, itu bisa kalian masukkan nanti ya. Ini planning. Nanti misalkan ternyata sumbangan donaturnya tidak jadi 7 juta, cuma dapat 5 juta misalkan seperti itu. Oh, ini cuma dapat 2 juta. Nah, nanti dia akan mengikutkan atau menyeimbangkan total-total yang lain seperti itu hingga hasilnya harusnya tetap 0 ya, seperti itu. Masukkan dana darurat, pengeluaran ya, planning kita kasih ini misalkan tabungan, selisihnya misalkan biar lebih inian, jangan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah
Nah, ini tinggal diperbesar, kita bold, kita rapikan saja 26 misalkan. Nah, ya. Nah, kemudian gimana caranya kalau kita pengen bikin tabelnya? Tabel ya tinggal kita buat saja tabelnya ya. Nah, tabel planning anggaran belanja. Apa aja yang kita perlukan? Pertama itu adalah pemasukan, kemudian ada dana darurat, kemudian ada pengeluaran, kemudian ada tabungan. Nah, ya, pemasukannya kita ambil dari ini ya. Kemudian dana darurat kita ambil dari sini. Kemudian pengeluaran kita ambil dari Oke. Kemudian tabungan kita ambil dari sini. Ya. Nah, salah. Ambil dari sini. Ya. Kalau ada kayak gini tinggal di ignore error. Nah, tabel planningnya kita buat sini. Ya. Nah, tabel planning anggaran kita buat. Nah, baru setelah itu kita buat kita buat ininya. Kita buat grafiknya. Insert grafik, kita pilih mau yang mana, misalkan yang ini. Ya. Nah, sekarang yang ini misalkan taruh di bawah, cat tabelnya, kita ganti namanya ya. Oke. Nah, ini adalah grafik kalian ya. Cukup. Jadi kita buat simulasi yang sederhana saja untuk data rencana anggaran belanja bulan Oktober. Nah, ini bisa kalian kasih nama, misalkan di sini bulan Oktober ya, Oktober 2020. Nah, nanti kalian bisa mengkopikan ya, bisa kalian copy, kalian masukkan ke sini. Tinggal kalian ganti namanya jadi November, Desember, dan lain sebagainya. Ya, dan lain seterusnya bisa kalian rubah sendiri ya. Oke, cukup sekian dari saya untuk pemaparan materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.